Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Pemuja iPhone second, terutama si iPhone 11 ini makin seneng nih gue lihat-lihat kayaknya buat di tahun 2024 ini. Harga dari iPhone 11 ini buat XI box dalam kondisi second ya teman-teman, itu harganya udah di angka 6 jutaan. Ya kadang-kadang kalian bisa mendapatkan di harga 5 jutaan, tapi tergantung kondisinya juga ya teman-teman. Namun kalian harus perhatikan juga kalau beli second tuh pastiin ceknya dengan maksimal. Takutnya ada beberapa kondisi yang cacat. Biar menghindari hal-hal tersebut ya, kayak misalkan iPhone-nya cacat, kondisinya ex-inter dan emailnya keblokir, langsung aja kunjungin toko langganan gua yaitu Studio Ponsel. Bisa aja langsung kunjungin kalau misalkan kalian penasaran. Klik linknya ada di bio ya. So, sekarang kita lanjut pembahasan iPhone 11 ini ya, mengenai iPhone 11 yang masih worth it atau enggak buat di tahun 2024 ini. Ya sebenarnya iPhone 11 kan kalau kita lihat ya, rilisnya itu pada tahun 2019. Secara logika harusnya masih worth it. Ya ini bisa dibilang sih tahun kelimanya iPhone 11. Tapi gue yakin iPhone 11 ini masih bisa dipakai buat jangka panjang. Ya misalkan dipakai 7-8 tahun mendatang. Cuman permasalahannya apakah iPhone ini masih worth it dari segala aspek, terutama dari segi desainnya terlebih dahulu yang bakalan kita bahas. Ya, buat smartphone di tahun 2024, iPhone 11 ini bisa dibilang masih kelihatan timeless banget cuy. Memang pada dasarnya kita nggak bisa mengcompare desain dari iPhone dan juga Android terbaru, karena memang itu beda banget ya. iPhone punya identitas tersendiri yang begitu kuat kalau menurut gua, terutama buat logo Apple-nya ini yang bener-bener ngejual. Jadi mau desain iPhone XR, desain iPhone 8 kalau misalnya dipakai di tahun 2024 harusnya masih kelihatan timeless dan masih kelihatan elegan secara look ya teman-teman, terutama buat si iPhone 11 ini cuy. Yang dimana kalau kita lihat secara desain di sini masih benar-benar kelihatan elegan, dan untuk bagian frame belakangnya ini adalah glass, jadi benar-benar kelihatan materialnya itu mewah cuy. Untuk framenya juga di sini melengkung, tidak mengotak ya seperti iPhone 12 seri ke atas teman-teman. Terus juga selain itu bobot dari iPhone ini tuh bisa dikatakan cukup lumayan ringan, nggak berat-berat banget ya teman-teman, karena memang bobot dari HP ini tuh di angka 194 gram aja, dan yang pasti iPhone ini tuh udah support IP68. Tapi perlu catatan, IP68 ini kalian harus hati-hati banget ya teman-teman, karena banyak banget nih iPhone second yang udah bongkaran. Nah kalau udah bongkaran otomatis gue nggak bisa ngejamin iPhone tersebut masih punya daya tahan IP68 atau enggak, karena memang takutnya sih udah nggak ada gitu loh daya tahan IP68 nya. Tapi baik lagi, iPhone 11 menurut gue secara look desain ini masih kelihatan timeless banget, dan juga paling PR-nya cuma satu sih, yaitu di bagian chargingnya aja nih, charging port lebih tepatnya, yang masih pakai Lightning cable. Ya kita bisa maklumin lah ya, walaupun memang si iPhone 15 series sekarang udah pakai Type-C, tapi tetap Lightning cable ini masih banyak kok yang jual di pasaran, dan juga kalian masih bisa sharing-sharing sama teman kalian yang masih pakai iPhone 15 series ke bawah cuy. Selain itu yang kelihatan timeless bukan dari segi desainnya doang cuy. Buat masalah layarnya sendiri, kalau kita balik ke depannya teman-teman, di sini punya ukuran layar yang bisa dibilang sih cukup lumayan compact di angka 61 inch cuy. Dari segi panel di sini masih pakai panel IPS, dan juga resolusinya cuma 828 kali 1792 pixel, bukan Full HD Plus. Sekali lagi, ini di bawahnya Full HD Plus ya teman-teman. Cuman secara experience yang dikasih dari iPhone 11 ini, menurut gua ngasih experience yang udah much better cuy. Ya lebih baik lah ketimbang smartphone Android dengan menggunakan panel IPS biasa. Bukan 6,1 inch doang, tapi HP itu punya identitas yang cukup kuat. Ya kita tahu sendirilah, iPhone 11 itu punya desain layar yang pakai poni cuy. Nah ukuran poninya juga cukup lumayan besar ya teman-teman, dan juga secara spek sih memang iPhone 11 kelihatan biasa aja sebenarnya. Kalian kuat gak dengan bezel dan juga poni yang menurut gue cukup lumayan besar kalau misalnya kita pakai di tahun 2024. Mengingat gue sendiri ya udah cukup lumayan geram ya dengan menggunakan layar yang bezelnya tebal dan juga poni yang cukup lumayan lebar. Gue menggunakan iPhone 15 Pro Max aja dengan dynamic islandnya itu cukup lumayan annoying ya, soalnya makan size aja gitu, makan tempat ya menurut gue. Oke, kita beralih ke aspek selanjutnya, yaitu dari sektor performance. Yap, iPhone 11 di tahun 2024 kalau dari segi performance apakah masih kuat? Yap, secara chipset sih sebenarnya ini HP udah pakai Apple A13 Bionic. Sebenarnya gue gak ada masalah dengan chipset yang satu ini. Yang dimana kalau kita ukur ya dengan smartphone Android keluaran tahun 2023 dan juga 2024, itu masih kerasa make sense banget dan masih bisa diadu gitu loh Secara performance dipakai harian pun juga serasa enak banget si iPhone 11 ini, dan gue gak ada ngerasa yang namanya lagging. Ya memang iPhone udah nggak usah dilakukan lagi untuk masalah performance
teman-teman, dan itu memang baik lagi ke masalah optimalisasi dan juga chipsetnya yang bukan lawannya Android gitu menurut gua. Cuman yang ada satu permasalahannya, yaitu dari segi updatean OS. Memang sekarang sih updatean iOS-nya udah pakai updatean yang terbaru, yaitu iOS 17. Yang dimana kalau kita ukur iOS itu harusnya si iPhone 11 ini masih mendapatkan satu kali update lagi cuy. iOS 18 kan itu harusnya keluarnya tahun ini cuy, atau enggak tahun depan ya, gua lupa sih. Tapi yang jelas masih mendapatkan satu kali update lagi. Cuman untuk experience game sih sejauh ini gue pakai iPhone 11 bener-bener nggak ada kendala sama sekali. PUBG Mobile settingan smooth ekstrim udah hayu banget lah, nggak ada kendala sama sekali dan bener-bener enak. Temperaturnya juga tergolong stabil cuy. Ya selama 30 menit settingan smooth ekstrimnya teman-teman, itu temperaturnya paling di angka 41 derajat Celcius. Main game PUBG Mobile settingan rata kanan juga udah hayu banget, nggak usah diragukan lah ya. Apalagi Genshin Impact nih, settingan normal 60 fps nggak ada kendala sama sekali cuy. FPS rata-ratanya itu di angka 50 sampai ya 55 fps lah, tapi terkadang menyentuh di angka 60 fps dan itu tidak ada kendala sama sekali. Ya selama latency 30 menit gue main game Genshin Impact di iPhone 11 ini cukup lumayan panas memang ya teman-teman. Temperaturnya itu nyentuh di angka 44 sampai 45 derajat Celcius. Jadi memang dari temperatur sih HP ini masih tergolong cukup lumayan panas. Lalu gimana soal baterainya? Dengan kapasitas 3110 mAh, apakah bisa bertahan buat seharian? Itu yang paling penting. Nah, secara screen on time, jujur iPhone 11 ini masih bisa bertahan dengan cukup lama cuy. Gue sendiri pemakaian dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya teman-teman, dengan penggunaan yang cukup lumayan intens seperti sosial media, main TikTok ya misalkan gitu ya, atau misalkan nonton film, foto-foto tipis-tipis. Itu baterainya masih tersisa sekitaran 45%-an. Secara screen on time sih HP ini bisa bertahan 7 sampai 8 jam tergantung penggunaan baterai kalian juga sama kesehatan baterai. Kalian harus cek juga baterai health. Kalau misalnya baterai healthnya di angka 100%, fix itu iPhone-nya udah gantian coy baterainya. Karena secara logika ya, HP 4 sampai 5 tahun dipakai pasti baterai health-nya berkurang, terutama buat iPhone 11 nih yang udah cukup lumayan lawas. Oke, sekarang kita beralih ke bagian sektor kamera. Secara konfigurasi iPhone 11 ini punya dua setup kamera belakang dengan dua kamera utamanya itu 12 megapiksel dan 12 megapiksel untuk lensa ultrawide. Lalu tak lupa juga 12 megapiksel untuk kamera selfie. Kita bahas dari kamera utamanya dulu nih, yang punya resolusi 12 megapiksel. Untuk hasilnya sendiri sih kalian gak usah diragukan lagi ya. Buat iPhone 11, gue udah sering banget ngebahas iPhone 11 untuk kameranya, yang dimana menurut gue kameranya udah sebagus ini cuy. So far so good lah. Apalagi dari segi warna, yang kalau kita lihat warnanya kelihatan natural, warm sedikit, dan juga warnanya iPhone punya gitu. Yang harus kalian perhatikan adalah lensa ultrawide-nya nih, yang punya perbedaan hasil dan kamera utamanya itu nggak terlalu ngejomplang banget. Nah, ngejomplang banget itu penting ya menurut gue, terutama itu sih. Kalau misalkan udah ngejomplang nih antara kamera utama dan kamera ultrawide, mungkin bisa jadi iPhone kalian itu udah gantian kameranya cuy. Oke, ini adalah hasil perekaman dari iPhone 11 di 4K 30fps. Dan kita bisa ganti lensa dari lensa 0,5 atau ultrawide ke lensa 1 kali. Dan sekarang kita coba untuk tes kalau misalnya kita ajak lari. Kita lari. Oke. Gimana menurut kalian untuk hasil dari iPhone 11? Oke, ini adalah hasil kamera depan dari iPhone 11 di 4K 30fps. Gimana menurut kalian untuk hasil gambarnya, hasil videonya? Ini kalau misalnya kita langsung pantulin cahaya di bagian belakang dan area mukanya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apakah masih worth it buat dibeli di tahun 2024? Jawabannya sebenarnya simple. iPhone ini masih amat sangat worth it cuy. Tapi dengan catatan, kalau misalkan kalian beli second dan itu kondisinya XI box, ya kalau misalkan kalian beli baru pun juga masih amat sangat worth it nih. Mengingat stok iPhone 11 ini masih sangat-sangat melimpah dan gak digoreng gitu harganya sih. Itu yang paling penting. Ya problemnya cuma satu aja sih, yang belum support teknologi 5G. Ya harga di angka 5 jutaan, smartphone ini memang belum support jaringan 5G. Cuman baik lagi, 5G di Indonesia kalian tahu sendiri kan busuknya seape gitu loh ya. Nah kalau misalkan kalian punya budget yang bisa dibilang cukup pas-pasan, ya bolehlah pilih iPhone 11 aja cuy, ketimbang kalian maksain buat beli iPhone 13, iPhone 14, bahkan iPhone 15 tapi hasil pinjol.
Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai pembahasan dari iPhone 11 buat di tahun 2024. Ya semoga video ini menjawab rasa penasaran kalian apakah worth it buat beli HP ini atau enggak. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan boleh banget tulis di kolom komentar, ataupun pengen nanya secara privat di DM di Instagram kita boleh banget kok, follow aja @sadapintekno cuy. Atau pengen join ke komunitas kita boleh juga kok, join ke komunitas Telegram kita, linknya ada di bio sorry bukan di bio, di deskripsi maksudnya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.